Sidang jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini awal silaturahmi yang diberkahi oleh Allah. Saudaraku sekalian, saudaraku seiman dan seakidah, kita hidup di zaman di mana rawabit insaniyah atau ikatan insaniyah dalam kehidupan kita mulai carut marut atau mulai terputus. Kita hidup di mana masa hubungan kemanusiaan satu sama lain itu mulai terputus. Di mana saat ini kita perlu untuk menggenggam agama ini, untuk memahami sunnah Rasul kita jauh lebih penting daripada zaman-zaman sebelum ini. Sudah mendesak sekali bagi umat ini untuk memahami esensi daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau seandainya ajaran Islam ini, esensi ajaran Islam ini tidak mampu kita terapkan pada zaman ini, maka generasi umat Islam ke depan akan jauh lebih mundur dalam masa waktu yang singkat ketimbang zaman-zaman terdahulu. Esensi ajaran Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjadi pekerjaan dan tugas besar generasi Islam abad ini, saat ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada para sahabat yang berkerumun sedang mengipas dan memayungi seorang sahabat lain yang tergeletak lemas di terik matahari. Tergeletak sudah, dia akan dikerumunin sama yang lain demi untuk memayunginya supaya tidak terkena matahari yang panas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat dan bertanya, "Ma bihi?" Apa yang terjadi dengannya? "Innahu shaimun ya Rasulullah." Dia ini ya Rasulullah yang tergeletak lemas ini, innahu shaim, dia sedang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaira fi shaumi fi safar. La khaira bi shaumi fi safar. Tidak ada kebaikan, tidak benar orang itu yang berpuasa dalam keadaan safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk buka puasa dan menyuruhnya untuk minum. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi Fathu Mekah untuk membuka kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berpuasa dan sahabat yang lain juga berpuasa. Puasa semua. Ketika Rasulullah melihat kondisi perjalanan yang jauh dan teriknya matahari yang panas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bejana air, kemudian Rasulullah berdiri di depan para sahabat yang lain yang telah menempuh perjalanan jauh dan ikut puasa bersama beliau. Beliau berdiri di depan dan beliau mengangkat bejana air dan beliau minum di depan. Dalam kondisi berpuasa, beliau minum. Beliau buka puasa dan mempersaksikan kepada yang lain untuk buka puasa. Tetapi dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana, ya Rasulullah, inna ba'duhum mazalu lam yuftirun. Masih ada di antara mereka yang belum berpuasa, yang belum buka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna haula usah. Mereka yang tidak mau buka puasa itu usah. Usah itu apa? Orang yang berbuat maksiat atau orang yang tidak mau ikut dengan sunnahku, tidak patuh dengan apa yang diperintahkan.
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kasus ini adalah secuil daripada apa yang diajarkan oleh Rasul kita dulu, yang disaksikan oleh para sahabat. Puasa itu adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Tapi dibalik daripada itu, lihat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan ibadah dalam Islam ini bukan untuk menyiksa diri manusia. Bukan untuk menyiksa diri manusia. Tidak ada di sana kontradiksi antara ibadah dengan penyiksaan terhadap diri manusia. Jadi kalau mau ibadah yang kuat, siksa diri, tidak ada dalam Islam itu. Tidak ada itu dalam Islam. Ini adalah salah satu contoh di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kasih sayang pada diri manusia itu sendiri sebelum pada orang lain. Rasulullah dengan sunnahnya mengajarkan pada umatnya untuk mari berkasih sayang pada diri sendiri dulu. Didik diri untuk berkasih sayang, untuk mengasihi diri sendiri. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah salah satu manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah salah satu esensi sunnah beliau dan Islam yang diajarkan oleh beliau. Belajar untuk mengasihani diri sendiri dulu. Kalau umat ini atau pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk mengasihani dirinya sendiri, jangan bayangkan mereka mengasihani orang lain. Hayhata, sungguh sangat jauh itu. Makanya banyak sekali kisah yang terjadi. Kita lihat bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama sekali adalah mengajarkan kasihani dirimu sendiri dulu. Jangan sampai ibadah ini menjadikan kamu ini orang yang sudah lupa diri, tidak tahu mengasihani diri sendiri. Dilaporkan ada datang 3 orang sahabat kepada menanyakan bagaimana sih ibadah Rasulullah itu. Ada 3 orang sahabat datang ingin cari tahu bagaimana kondisi ibadah Rasulullah di rumahnya. Pergi ke Madinah khusus ingin tahu lebih mendetil, lebih mendalam bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka kumpulkan informasi, bertanya pada sahabat dan juga pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertiga sepakat untuk mengambil aksi bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Yang satunya bilang apa? Innani aqumul lail wala arqud. Aku mulai hari ini setelah tahu bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai malam ini aku akan selalu solat malam dan tidak akan pernah tidur lagi. Malam hari tidak ada istilah tidur lagi. Nyo betul-betul ku mebut. Hana ehle yo. Kai kat lo ke iem. Hana ehle. Betul-betul mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah udah diampuni dosanya sekarang dan akan datang, ibadahnya begitu. Bagaimana dengan kita? Mau yang menang kiban? Tak pohro dino. Kiban cara hana ehle malam. Yang pertama bilang bahwa saya tidak akan tidur malam lagi. Mulai malam ini saya tidak akan tidur malam, salat terus. Yang satu ini punya kemampuan untuk jaga malam. Lalu yang kedua bilang apa? Innani asumud dahr. Aku akan puasa selama-lamanya. Tidak ada istilahnya buka puasa. Tiap hari akan puasa. Dengan amalan ini mudah-mudahan aku bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kamu pun. Setelah melihat bagaimana ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari laporan para sahabat di Madinah dan juga dari sahabat-sahabat yang lain serta daripada ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga bilang apa? Innani a'tazilun nisa. Aku mulai hari ini enggak peduli lagi dengan istri. Aku akan menjauhi daripada istriku. Nyo nainang pelalo tanyo mentang.
Nana pelala tanya mantang, putus hubungan mulai malamnya, mulai uronyo dengan perumoh. Perumoh jaharat, lon jaharat. Ini yang ketiga. Mulai tidak mau lagi berhubungan dan tidak mau lagi peduli dengan istrinya. Karena apa? Tafarruq tam lil ibadah. Betul-betul ingin tafarruq. Tafarruq apa artinya? Ya. Betul-betul bahasa Indonesianya tafarruq, betul-betul mengosongkan diri untuk ibadah. Nah, ini dia. Datang setelah mereka ikat janji bertiga ini, laporannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar, lalu Nabi berkhutbah, aku mendengar di antara kalian ada yang mulai berjanji sesamanya untuk apa? Untuk mulai malam ini sudah tidak tidur lagi. Kemudian ada yang mau berpuasa tidak pernah buka-buka puasa lagi. Ada yang mau menjauhkan dari istrinya, menjauhkan diri dari istrinya. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum. Demi Allah, kata Nabi, aku ini paling takut pada Allah dan paling bertakwa di antara kalian semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnani asum wa uftir, tapi aku berpuasa dan buka puasa. Aqumul lail wa anam, aku bangun malam hari dan juga aku tidur. Wa inni atazawwajun nisa, dan aku juga punya istri. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau ikut dengan sunnahku, dia bukan dariku. Hana hubungan dengan urangnya. Lihat, hai tengkunya guna ibadah penghanabi di dalam. Dia mau ibadah sebenar-benarnya, kenapa dilarang? Di sana Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terukur sekali. Jangan mentang-mentang merasa bahwa ini ibadah yang paling hebat maka saya akan meninggalkan yang lain demi ini. Siap untuk menyiksa diri demi ini. Tidak. Rasulullah mengajarkan bahwa Islam ini pertama sekali mengajarkan kasihanilah dirimu sendiri. Makanya ketika Rasulullah, ini bukan satu kisah ya, bukan satu kejadian, bukan satu kasus, tapi kasus yang lain juga terjadi dengan Abdullah bin Amr bin As, anak daripada Amr bin As, yang terkenal beliau itu rajin ibadah dan kuat ibadahnya. Amr bin As, anak daripada Amr bin As bernama Abdullah bin Amr bin As, yang katanya beliau meninggal di Mesir. Ini juga punya kemampuan untuk beribadah yang minta izin pada Rasulullah untuk beribadah yang lebih kuat, lebih hebat lagi. Apa? Beliau ini suka sekali puasa juga. Puasa yang tidak buka-buka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, ya, puasalah satu hari kamu puasa, satu hari berbuka. Wadzalika shaumu Daud, dan itu adalah puasa Daud. Atau engkau berpuasa siyamud dahr, yaitu tiga hari dalam sebulan. Ya Rasulullah, ini atiku khairan min dzalik. Aku mampu lebih daripada itu, lebih daripada satu hari selang aku mampu untuk puasa. La khaira wara dzalik. Tidak ada yang baik, yang lebih baik, wala afdal wara dzalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada puasa sehari selang, sehari selang, sehari selang. Tidak boleh lebih daripada itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna libadanika alaika haqqan wa inna linafsika alaika haqqan, kata Nabi. Sesungguhnya bagi badanmu itu ada hak yang harus kamu beri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As. Dan juga bagi jiwamu itu ada hak yang harus kamu tunaikan juga. Berilah semua itu haknya masing-masing. Ini contoh pertama, rahmat, kasih sayang, bukan terhadap orang lain ya, bukan, terhadap diri sendiri. Dari sini Nabi mengajarkan sahabatnya dan mengajarkan umatnya belajar untuk mengasihani diri sendiri. Jangan sampai
hanya dengan makna ibadah itu, kita lupa akan diri kita sendiri, bahawa seakan-akan ibadah itu sudah merupakan hal yang disuruh, maka oleh karena itu kita siap untuk menyiksa diri. Tidak. Rahman, Nabi ingin menanamkan pada para sahabat, kasihani dan rahmatilah dirimu sendiri sebelum beranjak merahmati orang lain, mengasihani orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi lil alamin, bagi sekalian alam. Alam itu apaan? Lil alamin. Makhluk Allah siapa saja? Manusia yang utama, baru kemudian yang lain. Nah, maka disinilah kemudian kita melihat pancaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran beliau itu. Suatu ketika Nabi solat, biasa Nabi solat terukur solatnya. Biasanya imam kita juga, setiap imam itu ada periode salat masing-masing dia. Kalau kita ukur, ya. Yang ini agak lambat sikit, yang ini agak lebih cepat sikit, ya. Dan Nabi ada ukuran solat beliau. Nah, pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat lebih cepat, jauh lebih cepat dari biasanya. Lalu Rasulullah setelah solat berkata, mungkin kalian terheran-heran kenapa aku mempercepat solatku pada hari ini. Iyalah, hantom pernah menang, Nabi bagarat kalinya. Selalu para sahabat solat dengan Nabi tidak seperti itu cepatnya. Hari ini cepat sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sami'tu buka as-sabi fa ashfaqtu ala ummi. Aku dalam salat mendengarkan tangisan bayi di belakang itu, maka aku kasihan terhadap ibunya. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak salat dalam kondisi yang khusyuk sehingga enggak mendengar apa-apa? Gimana tu yang dengar je le? Kan khusyuk yang lebih pegang baik dengar apa-apa. Jadi buna jamaah yang rubah ke rawai likut tanya salat aja lagi naro tu. Kan raw Nabi khusyuk tak nak salat. Pun peduli ke kau? Puisi Nabi menang. Lihat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara sosok yang mempraktekkan rahmah itu dalam hidupnya. Aku dalam solat mendengar ada tangisan bayi di belakang, maka aku kasihan terhadap ibunya. Lihat bagaimana Nabi mengatakan mempercepat solatnya yang mungkin 1000 para sahabat yang solat dengan beliau hanya gara-gara si bayi. Demi Allah, saya mendengar di Mesir sendiri bagaimana sang imam ada bayi di belakang yang menangis, kemudian setelah solat pergi ke sana memarahi si ibu. Kenapa dimarahi? Sudah tahu anak kecil dibawa lagi ke masjid, bikin ganggu orang solat. La haula wala quwata illa billah. Tapi lihat bagaimana Nabi berbuat. Bukan beliau datang ke belakang memarahi si ibu, tidak. Ini anak kecil ngapain dibawa ke sini, mengganggu kami ini. Ya kalau Nabi di depan mendengar suara bayi itu, artinya apa? Suara bayi itu besar. Nabi saya di depan mendengar selaku imam, apalagi yang dekat dengan saf paling belakang, Nabi dengar. Apakah para sahabat lain enggak mendengar? Mendengar. Aku kasihan terhadap ibunya. Tanya sama seorang ibu yang dia setelah Allahu Akbar bayinya menangis habis-habisan. Bagaimana perasaan si ibu? Ini ikut imam lagi, imamnya udah begitu enggak paham, enggak sadar diri. Bagaimana perasaan si ibu? Jadi salam, assalamualaikum bujuk anak ke. Makanya ketika dilaporkan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat
yaitu kalau saya tidak salah adalah Muaz bin Jabal. Beliau biasanya solat di masjid di kampung beliau, dan beliau itu memperpanjang solat beliau dengan jamaah di kampung beliau itu, sehingga dilaporkan bagaimana panjangnya solat Muaz bin Jabal selaku imam di masjid di kampung beliau itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada jamaah yang tidak kuat solat lama bersama dengan Muaz. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi tahu ada laporan Muaz yang solat di masjidnya bersama dengan jamaahnya, dengan kondisi ada jamaah yang tidak sanggup ikut dengan dia solat, Rasulullah mengatakan apa? Afattanun anta ya Muaz? Apakah kamu ini ingin buat fitnah wahai Muaz? Fitnah untuk apa? Tak semayang gerak gede, pegah tanya dah pegah fitnah. Ada rumusannya dalam Islam ini. Man shalla bin nas falyukhaffif. Kata Nabi, siapa yang solat dengan orang ramai, falyukhaffif, maka khafif, ringankan. Karena di belakang itu ada orang tua dan orang yang punya hajat yang banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana care-nya Nabi, pahamnya Nabi dengan kondisi orang di belakangnya. Nabi merasa kasihan terhadap orang di belakang. Jangan perpanjang solat. Kenapa? Di belakang itu ada orang tua yang tidak sanggup berdiri, kemudian ada orang yang berhajat yang harus pergi cepat kadang. Maka kalau jadi imam falyukhaffif, hendaklah dia ringankan. Nabi memarahi Muaz. Ini contoh kasus bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada sahabat beliau untuk apa? Mengasihani orang lain dengan mengamalkan sunnah, mengamalkan inti ajaran beliau. Ini kalau ada yang ngomong masalah sunnah tapi dengan sunnah dia memutuskan rahmat sesama manusia, kita akan bertanya, ini sunnah siapaan? Sunnah apaan ini? Sunnah siapa ini? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti ajaran Islam ini yang sangat halus sekali. Makanya ketika Rasulullah dalam banyak hadis beliau berkata, Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Orang yang mengasihani, saling mengasihani, itu akan dikasihani oleh Rahman, oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Nabi. Rahmatilah, kasihanilah yang di bumi ini, maka Allah akan maka yang di langit itu akan mengasihanimu. Itu inti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man fil ardi, siapa yang di bumi ini? Siapa saja, bukan muslim saja, orang-orang non muslim juga yang di bumi pokoknya. Bukan manusia saja, lat batat kaya batai tapi kena ngcit. Bagi bahasa orang Aceh pegah. Mandum yang turun bungo. Nabi neken bahwa rahmati semua yang di atas persada ini, maka engkau akan dirahmati oleh yang di langit sana. Nabi melihat ada dua orang sahabat yang duduk di atas onta. Dua orang sahabat menunggangi satu onta, bukan untuk berjalan, bukan. Tapi apa juga? Bahasa katanya duduk mejeng di samping jalan. Dua bukan untuk dipakai untuk menunggang, bukan. Tapi untuk duduk-dudukan lah. Berdua. Rasulullah SAW mengatakan, duduk turun. Jangan engkau duduk di atas onta ini kecuali untuk dipakai ke sebuah perjalanan. Karena apa? Menyiksa binatang. Mulai Nabi terapkan bagaimana mempraktekkan rahmat kasih sayang ini kepada binatang itu sendiri.
Kasus yang pertama. Kasus yang lain, contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke sebuah kebun daripada Ansar, salah satu kebun orang Ansar di Madinah. Sesampai di kebun itu, Nabi menjumpai seekor onta yang diikat. Seekor onta yang diikat. Ketika Nabi mendekat, onta itu mengeluarkan suara rintihan dan wazarafat ainah, dan air matanya itu tumpah onta ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man sahibu hadzal jamal?" Siapa yang punya onta ini? Para sahabat yang ikut dengan beliau cerita apa? "Ya Rasulullah, innahu kepunyaan daripada seorang Ansar yang memiliki kebun ini." Lalu bergegas seorang yang punya yang punya onta itu, yang sedang bekerja di kebun, datang menemui Rasulullah, mendekat dan bertanya, "Ya Rasulullah, innahu li." Ya Rasulullah, ini onta ini punya saya ya. Nabi bersabda apa? "Ala tattaqillaha fi hadzal jamal alladzi malakta Allah iyyakum." Tidakkah engkau bertakwa, takut pada Allah terhadap onta yang telah dikasih kepemilikan oleh Allah untukmu? "Innahu yashtaki." Onta ini mengadu kepadaku. "Innaka tuji'uhu." Engkau ini membuat dia lapar dan engkau memukulnya. Rasulullah sambil memegang muka onta itu dan menghapus air matanya, bersabda ini, "Apa engkau enggak bertakwa pada Allah? Ini onta mengadu kepadaku bahwa engkau membuat dia lapar dan engkau memukulnya." Sampai segitunya. Kalau orang tidak belajar bagaimana mengasihani diri sendiri, demi Allah tidak akan bisa dia mengasihani orang lain, apalagi sama binatang. Tidak mungkin. Makanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering diucapkan atau diajarkan oleh ustaz-ustaz kita ketika mau kurban, hari raya kurban apa? Salah satunya adalah sunnah kita menyembelih apa? Supaya menajamkan pisau kalau memang mau menyembelih. Wal yuhiddu syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia itu mempertajam pisau itu dan biarkan yurih dzabihatahu, dan membuat apa? Sembelihannya itu tenang. Ini ajaran Rasulullah dengan binatang sekalipun. Biar kalaupun kita mau menyembelih, tapi jangan membunuh binatang sebelum dibunuh. Makanya ada kejadian ada sahabat yang menyembelih sendirian. Jadi direbahkan kambing, lalu kemudian kambingnya itu diinjak dengan satu kaki di lehernya, satu kaki lagi di badannya, cirau laju begah dia. Ketahuan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau marah. Bukan begitu. Alam kami yang piti adru pi madeci. Tidak. Itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halus sekali sunnah beliau ini. Wal yuhiddu ahadukum syafratahu. Hendaklah kalian yang mau menyembelih, maka pertajamlah pisau itu, wal yurih dzabihatahu, biarkan sembelihannya itu merasa tenang. Dan jangan menyembelih juga di depan kawannya yang lain, jangan. Lihat bagaimana supaya binatang ini merasa tenang. Kasih sayang beliau ajarkan sampai kepada binatang sekalipun. Sallallahu alaihi ya sayyidi ya Rasulullah. Inilah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan hanya mengajarkan kasih sayang kepada manusia, tapi sampai kepada binatang sekalipun. Dan halus sekali ajaran beliau ini, terukur sekali rahmat yang beliau ajarkan ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda dalam hadis yang lain, wallahi la yu'min man bata wajaruhu ja'i'un. Tidak beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidur malam sedangkan tetangganya kelaparan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih lebih daripada itu, beliau bilang apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian, tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, sampai ya, salah seorang daripada kalian itu mencintai saudaranya itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Man mungkin ayatnya na cuma lagi nyan tanya tak sayang ke gop lagi tak sayang ke dro tepat cok nyan nakun menan. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih merasa mungkin lagi nyan, betul lah kita belum tahap, belum drok hana drok bak sunnah Nabi lo, belum sampai kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh sangat memerlukan dan surah darurat untuk kembali mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan esensi ajaran beliau ini, yang dimana beliau sendiri memposisikan diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya ini adalah, kata Nabi, perumpamaan aku dengan kalian, kata Nabi, perumpamaan aku dengan kalian adalah seperti seorang yang membuat api di tengah malam gelap gulita. Jadi kita bayangkan ya, di malam yang gelap gulita kemudian ada api unggun yang kita buat, jadi akan teranglah sekitar itu. Maka setelah api ini ada, lalu berdatanganlah serangga-serangga malam, karena melihat ada cahaya, berdatanganlah serangga-serangga malam itu. Dan serangga yang datang ke tempat yang bercahaya itu, dia tidak tahu kalau itu api bisa membakar dia. Kata Nabi, perumpamaan aku dengan kalian ini adalah seperti seorang laki-laki yang berdiri di tepi api unggun itu. Lalu datanglah binatang malam itu mendekati api unggun itu dan dia tidak tahu akan terjatuh. Maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku dengan tanganku aku buat supaya kalian menjauh dari api ini. Jangan dekat, jangan dekat, jangan dekat, karena kalian tidak tahu kalau mendekat akan jatuh dan terbakar. Dan aku berdiri untuk membuat supaya dengan tanganku kalian jangan mendekat dengan api ini, jangan mendekat dengan api ini. Walakinnakum taftalitun, tetapi di antara kalian ada yang terlepas dari tanganku. Tetapi di antara kalian ada yang terlepas dari tanganku. Begini Nabi mengatakan, fungsi beliau selaku Nabi dengan umatnya. Ini umat enggak tahu apa-apa, iya, enggak tahu, enggak paham apa-apa, ya. Maka beliau bagaimana menyelamatkan umat ini dari api neraka? Sebisa beliau ingin selamatkan umatnya. Tetapi kalian ada yang terlepas dari tanganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini menggambarkan betapa rahmat dan kasih sayangnya beliau kepada umatnya, dan betapa bodohnya kita ketika kita tidak mau tahu siapa Nabi kita. Betapa bodohnya kita ketika tidak mau mengenal sunnah beliau, tidak mau mengenal ikut dengan cara hidup beliau. Padahal itu adalah yang menyelamatkan diri kita ini. Maka betapa indah ketika Allah mengajarkan dan berfirman dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nih gambaran Rasulullah. Rasul kita itu siapa? Muhammad itu siapa? Makanya ketika Allah, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian ini rasulun min anfusikum, seorang utusan rasul dari diri kalian sendiri, wahai manusia, betul-betul manusia seperti kita. Azizun 'alaihi ma anitum, betapa perih terasa baginya apa yang penderitaan kalian rasakan. Nabi, kalau kita merasa susah, beliau sangat merasa susah. Azizun 'alaihi ma anitum,
Sangat perih terasa bagi beliau kalau umatnya itu tersiksa dan merasa susah. Makanya ma khuira li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amrayni illa ikhtara aisaruhuma. Kalau diberi pilihan kepada Nabi dua perkara, pasti beliau akan pilih yang paling mudah demi umatnya. Malam yakun itsman, selama tidak berdosa. Beliau akan tunjukkan ini yang paling mudah, kerjakan yang paling mudah. Malam yakun itsman. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Nabi sangat harisun alaikum. Nabi sangat ingin kalian ini beriman, ikut Nabi, ikut aku, demi selamat kalian, ba'na yang tersesat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyayang dan santun dengan orang-orang mukmin. Sangat santun Nabi dengan orang mukmin. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sosok Nabi kita. Maka sangat perih terasa bagi kita kalau ada orang yang di luar sana mencaci maki siapa Nabi kita, mencaci maki sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka tidak tahu. Sebelum kita mengatakan salah orang yang mencaci maki yang di luar sana, maka sekarang umat Nabi ini, kita yang telah beriman dengan beliau, sejauh mana sanggup kita mengikuti sunnah beliau? Sejauh mana kita mengatakan aku ini adalah pengikutmu ya Rasulullah? Maka siapa saja yang bicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnah itu tidak mampu untuk menjadikan umat Nabi yang sudah ada ini berkasih sayang sesama mereka, pertanyaan paling besar, sunnah siapa itu yang diajarkan? Demikian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.